Kak Apri, apakah Assalamualaikum warahmatullahi iya wabarakatuh. Apakah terdengar dengan baik? terdengar Teteh? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya. Baik Teteh, untuk sesi diskusi, silakan membantu acara ini dan sahabat-sahabat Nusantara. Baik, terima kasih Indah yang sudah mengantarkan di awal. Saya izin menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf. Ada beberapa kendala tadi. Dan saya ingin menyapa dulu nih seluruh narasumber yang hadir dan terima kasih karena sudah mau meluangkan waktu berkenan membersamai Sri Manganti Nusantara dalam rangka refleksi 1 tahunnya. Selamat sore, selamat siang. Assalamualaikum Ibu Nyai Dr. Nurofi AMSC, Ibu. Sehat Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, makasih Bu Nyai sudah berkenan hadir. Kita Sama-sama. menyapa lagi yang lain. Saya ingin menyapa Ibu Mbak Ning ya, Mbak Ning Roror Betul Zauzak. Mohon maaf kalau misalkan saya melafalkannya keliru. Selamat siang, Assalamualaikum. Selamat siang, siang Bu Munyain Rofiah. Itu guru Salam. saya. Ketemu ya, santri dan nyai di sini, santri dan ibu nyainya di sini ya, santri dan guru. Alhamdulillah bertemu, silaturahimnya jadi panjang. Saya ingin juga menyapa ini orang muda ya yang punya inspirasi dan semangat nih dari Forum Anak. Saya panggilnya apa ya? Kakak ya. Kakak Gracia Amazing Ering. Selamat siang Kakak. Halo Kak, selamat siang. Alhamdulillah. Oke, saya juga ingin menyapa narasumber yang lain ini dari Komisioner KPI Pusat. Teteh, saya panggilnya Teteh. Teteh Mimah, SOS MSOS. Teh, selamat siang Teh. Sehat Teh. Selamat siang, Apri. Esos, Emsos, Pri. Oh, maaf, maaf Teteh, mohon maaf. Oh, ini kalau kayak gini kalau ke kakak ya, jadi agak-agak deg-degan memang seperti itu. Terima kasih Teteh koreksinya. Saya ingin menyapa nih satu-satunya laki-laki yang tentu pasti progresif. Terima kasih atas kesempatannya nih dari UNICEF Indonesia, Divisi Protection Specialist, Bapak M. Jubaidi Koteng. Selamat bergabung, selamat siang Bapak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bisa dengar suara saya? Alhamdulillah terdengar dengan baik. Sehat. Terima kasih. Eh, Salam kenal. Alhamdulillah. Baik, ini sahabat-sahabat Nusantara, kita akan langsung berdiskusi. Kita akan berdiskusi 1,5 jam ya, atau sampai 2 jam. Kita memaksimalkan waktu yang ada. Tapi nanti ini adalah statement tutup dari para narasumber yang kita tahu semua adalah narasumber yang expert di bidangnya masing-masing. Ya, dan saya ingin memberi kesempatan ini karena ini satu-satunya yang salah satu topik yang kita mencoba angkat di sini soal kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu ya. Apalagi kemarin di-trigger oleh satu buku yang menurut kita adalah satu buku yang menampar kenyataan realitas ya di bawah umur. Itu kesempatan juga gitu eh, menjadi eh, penyampai pertama satu-satunya nih mewakili anak dari Kak Gracia sebagai pengurus Forum Anak Nasional. Halo Kak Gracia. Halo semuanya. Ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya Kak gitu. Oke. Iya gitu. Dari pengalaman Forum Anak gitu ya. Di ruang mana sih gitu ya anak itu merasa kalitan gitu dalam berbagai bentuk gitu di situasi yang seperti apa.
gitu. Dan bisa juga mungkin disebutkan juga gitu, yang paling sering itu adalah bentuk kekerasan yang seperti apa sih dalam pengalamannya di forum anak. Mungkin bisa berbagi, Kak. Oke, baik. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Gracia Mesigaring dari Pengerwakilan Forum Anak Nasional. Jadi, menanggapi pertanyaan yang tadi, biasanya isu-isu itu seperti isu-isu dari anak-anak dengan seperti kekerasan dalam tangga, ada bullying, forum anak, ada juga perilaku yang kurang baik dari lingkungannya. Juga kita juga sering mendengar tentang pergaulan, pergaulan dan pernikahan usia dini. Itu banyak isu yang paling banyak yang ada di sering kami dengar di forum anak. Dan apa juga Kak yang tadi? Biasanya anak di situasi rentan tuh yang seperti apa, Kak, dari pengalaman forum anak gitu? Tadi Banyak. di mention ada misalkan kekerasan dalam rumah tangga gitu. Nah, ini kekerasan dalam rumah tangga itu, mohon maaf ya kalau kemudian ini pertanyaan ini di sini, misalkan apakah kekerasan yang dialami langsung kepada anak atau anak yang menyaksikan kekerasan gitu. Bisa Yang paling jelas? Oke, Kak. yang paling besar sih itu kekerasan yang dialami sendiri. Jadi ada anak yang mereka di mereka dan cara orang tua menyampaikannya itu terlalu kasar, bahkan sering juga kan kalau anaknya ada salah walaupun cuma sedikit akan biasanya kalau orang tua yang sudah sering melakukan merasa hal itu melukai mental dan melukai diri anak itu sebentar. Baik, Kak. Kalau dari situ ya biasanya eh, apa biasanya yang teman-teman dalam hal ini ya kategori usia anak lakukan kalau dia mengalami kekerasan? Oke, baik. Kalau dari forum anak sendiri itu mungkin kami belum bisa langsung menang tersebut, tapi kami biasanya membantu dalam lebih ke kami menyimpulkan itu menjadi salah satu isu yang akan kami pakai untuk di suara anak, ada kegiatan suara anak, nanti kami membantu pemerintah jadi anak-anak dan juga pemerintah begitu Pak. Oh, oke, baik. Tapi biasanya anak korban kekerasan ini langsung ke forum anak kah? Atau seperti apa, Kak? Kak, maaf Kak, suaranya mati-mati tadi. Ya, biasanya metodenya gitu ya, kenapa misalkan forum anak ini tahu informasinya, apakah ada semacam kanal aduan yang disediakan forum anak gitu, untuk kemudian anak korban kekerasan mengadukan situasinya ke forum anak? Oh, oke. Jadi ada dari kementerian juga menyediakan untuk anak juga yaitu Sapa 129. Gitu. Jadi itu adalah call center yang dibuat dari kementerian untuk sebagai tempat untuk pengaduan kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang dialami oleh anak maupun perempuan. Itu, Pak. Oh, baik. Berarti ini masih sejauh memaksimalkan kanal aduan dari KPPA ya, 129 Ya, itu Kak. ya. Iya. Jadi berarti dalam hal ini saya ingin memperjelas berarti adalah kolaborasi ya, Forum Anak dengan Kemen PPA. Sehingga dari situ Forum Anak punya gambaran, punya situasi terhadap kekerasan
anak gitu ya, yang menyasar anak di Indonesia seperti itu ya, Kak. Oke. Sementara di situ dulu gitu, gitu, saya ingin mendengar ini kekerasan terhadap anak dengan beragam spektrum, terutama yang dikenali oleh Forum Anak adalah situasi kekerasan yang langsung kepada dalam hal ini KDRT gitu terhadap anak oleh orang tua banyak di audisi Forum Anak Nasional. Nah, si terus gitu ya, kita tahu betul bahwa institusi pesantren mulai membangun ruang aman gitu ya terhadap anak. Nah, kita kenal di salah satu pesantren dalam hal ini menjadi salah satu pondok pesantren percontohan terhadap ruang aman terhadap anak itu pondok pesantren Al-Fatimiyah gitu. Jadi saya mau dengar nih berbagi pengalaman apa sih yang melatar belakangi kenapa ini Ning Retno itu mungkin gitu ya melakukan ini gitu ya. Kenapa apa namanya ruang aman menjadi salah satu strategi bagi pondok pesantren yang ampuh ya ataupun asuh gitu. Dan apa sebetulnya yang paling menjadi tantangan gitu yang gitu untuk mewujudkan pesantren ramah. Boleh begini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min jamin hada ila yaman ada. Yang saya hormati Ibu Nur Fauzi Abdillah dan Ibu Lali sebagai pembina, serta yang saya takdimi, yang saya cintai dimanapun berada, Ibu Nur Rofiah. Nervous karena Ibu Nur Rofiah di sini. Tapi semoga restu beliau bisa mensyafaati saya. Kemudian yang saya hormati Ibu Nyai Mas Ruhah MH dan Mbak Gracia serta Ibu Mimah Susanti, Mbak-mbak dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah saat ini saya mengikuti betul bagaimana perkembangan dan perkembangan kasus-kasus kekerasan ataupun dimanapun. Jadi pesantren ini ada lembaga kenapa pemerintah sangat concern karena sekarang itu 1.285. Kemudian santrinya jumlahnya 3.339,536 juta. Kemudian gurunya ada 2.840 sekian. Jadi memang ini adalah angka yang besar. Jadi kalau di Korea Selatan ini sudah jadi satu negara. Jadi begitu menjadi concern oleh pemerintah pada tahun 2012 ada beberapa revisi undang-undang yang kita ikutin. Pertama ini program pesantren ramah anak ini salah satunya adalah terinspirasi dari programnya pemberdayaan perempuan untuk pesantren ramah anak untuk kegiatan ramah anak, sekolah ramah anak. Jadi Kementerian Agama mereplikasi atau terinspirasi dari program tersebut sehingga membuat pesantren ramah anak. Ada pula kasus-kasus tercatat di pesantren yang jumlahnya ya lumayan banyak. Data resminya mungkin cuman 73 atau 97 saya dari Komisi Perlindungan Anak, tetapi data laporan tidak resminya ada 500 sekian. Jadi kami di pesantren, alhamdulillah kita sudah membentuk Satgas Pesantren atas instruksi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan undang-undang pesantren yang sudah diatur. Kita mengikuti instruksi kita kalau bicara tentang konsep kita punya best praktek sendiri, yaitu
untuk visinya itu untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan berperspektif, perlindungan anak, dan memutus mata rantai kekerasan. Karena pesantren dengan paradigmanya, jadi ada banyak regulasi, ada yang tradisional, ada yang modern, kemudian itu tidak mana cara pendidikan pesantren itu melalui proses kesenjangan. Yang modern ini sudah modern, punya aturan sendiri, oke, dengan punishmentnya. Yang modern terkadang tidak ada punishment yang pasti, sehingga itu membuat ambigu urusnya. Sehingga kami dari Satgas Pesantren yang diketuai oleh saudara saya, ya, beliau psikolog dan beliau adalah salah satu anggota RNI yang membentuk Satgas tersebut dan sekarang sedang melakukan proses SOP resmi untuk hal itu. Salah satunya adalah kita menyusun aturan tertulis. Kalau dulu tidak tertulis, sekarang itu tertulis bahwa apa saja batasan yang boleh dilakukan guru dan apa saja batasan yang boleh dilakukan oleh anak. Karena anak itu mempunyai hak diatur oleh undang-undang, mempunyai hak dan martabat dilindungi. Dan kami alhamdulillah, saya bersama sahabat saya berdiskusi beberapa waktu lalu bagaimana cara SOP ini terbentuk dengan baik, best praktek ini terbentuk dengan baik. Salah satunya memperkenalkan anak terhadap tubuhnya. Jadi itu yang inisiasi awal tentang child grooming itu kan ketidaktahuan anak, bagaimana sih manipulasi ini diproses oleh manipulator tadi. Jadi saya untuk memperkenalkan, ini salah satu ininya enoknya Bu Norvia juga, ini adalah salah satu buku yang kami pakai. Bukunya judulnya Aku Menyayangi dan Maka Aku Disayangi, dari Mbak Muya Syaroh Hafidhoh. Beliau adalah sahabat dekat saya, untuk bagaimana kita membangun komunikasi terhadap santri. Dulu itu pengasuh Neng itu gapnya sangat jauh, sehingga kita membuka ruang diskusi. Waktu itu sudah juga FGD ke seluruh pengasuh pesantren se-Indonesia. Ini membuat salah satu aturan yang tidak kaku, sehingga tetap dengan tradisi sopan santun, santri bisa menyampaikan dengan leluasa. Walaupun tetap pada akhirnya hasil FGD-nya itu santri tidak berani untuk melaporkan ke pengasuh langsung. Jadi kita buat tim Satgas. Jadi di dalam pesantren ada untuk lembaga aduan. Salah satunya lembaga aduan itu nanti memproses bagaimana santri-santri, teman santri-santri atau teman-teman remaja ini memproses tubuhnya. Tubuhnya ini apa, boleh dipegang di mana, boleh disakiti di mana. Dan menurut saya, karena aturannya adalah anak itu umur 5 sampai 18 tahun, ini sedikit saya kritik untuk aturan tersebut, karena kematangan psikologis anak itu terkadang sometimes 20 tahun life quarters crisis itu masih mereka lalui. Sehingga kita pembinaannya itu, pengenalan tubuh pada anak itu dimulai dari 5 tahun sampai ke tahun, karena memang ada beberapa yang tidak. Salah satunya juga ada anak laki-laki mungkin yang tidak tahu bahwa apa itu ciri dewasa utama. Sebagai apa yang diceritakan awal ketika anak melakukan, siapa yang diceritakan, dan itu kan masih jadi PR kita ya. Ternyata yang diceritakan adalah temannya, kalau perempuan adalah ibunya. Nah ini kan ibu atau keluarga atau guru atau ustadz menjadi sarana informasi utama untuk teman-teman mengetahui. Kemudian juga di pesantren ada organisasi pesantren, ada namanya Bunyai atau Ning Nusantara. Bunyai Nusantara, Ning Nusantara itu juga menginisiasi namanya Tarbiyah Jinsiyah. Tarbiyah Jinsiyah itu membuka ruang untuk seluruh santri-santri menceritakan, menjembatani dengan bang masalah tadi, menjembatani apa yang menghambat mereka dan apa yang menjadi kegelisahan mereka. Disinilah SOP atau best praktek kami terjadi. Yang pertama tadi, atau pengasuh mempunyai keizinan intervensi ketika terjadi kekerasan sesama teman. Kemudian jika pengasuh pesantren yang melaporkan atau
menyusun diskusi atau melaporkan kalau kami itu kepada pihak yang berwajib. Di sini alurnya adalah pesantren, kemudian ke KPAI, Kementerian Perlindungan Anak, dan kemudian nanti ada Dinkes Sosial dan baru ke kantor polisi. Dan itu di karena bahwa contohnya membentak anak sehingga anak tidak lagi mau belajar, itu juga tentang kekerasan fisik. Tadi kita memberikan pengertian child grooming karena yang dilihat dari Aureli dibeginikan. Tapi poinnya adalah child grooming ini apa? Child grooming ini adalah manipulatif. Manipulasi dari seseorang yang tidak instan, ada prosesnya. Jadi seperti anak diberikan jalan, diberikan kita bilang bahwa santrinya atau siapanya yang memberikan di luar konteks ke atau informasi disebarkan. Jadi saya juga sudah pesan lembaga melalui LKP3A. Jadi PR kita bersama. Jadi bukan cuma komunitas A, B, C, D, Z, tetapi pemerintah memberikan kita leluasa untuk mengatur sendiri bagi beli pesantren karena setiap beda. Tetapi intinya ada kewajiban sebagai santri dan kewajiban sebagai murid yang terpenuhi karena hak-hak santri diatur juga. Tinggal sekarang ditegaskan lagi karena itu tadi, karena ketidaktahuan tubuhnya, ketidaktahuan psikologisnya, apakah ini cinta di masa anak itu anak akan bingung. Jadi tidak bisa tuh kamu nggak boleh sama ini, kamu tidak boleh, tidak bisa juga. Dalam kajian gender saya ngaji sama Bu Nurfiah di grup KGI juga disinggung bahwa perempuan apa, perempuan itu bagaimana perempuan menghargai, bagaimana perempuan banyak sekali informasi-informasi sebenarnya yang bisa diakses langsung oleh halayak umum. Yaitu tadi mungkin kita ketinggalan di sosial medianya, karena harapan saya sosial media itu dipenuhi tentang informasi-informasi, dipenuhi dengan ya realita kehidupan zaman sekarang yang tunjuk berikan teguran resmi, melakukan bukan child grooming, pelecehan seksual di depan. Jadi itu dikategorikan dalam kekerasan seksual. Jadi dalam perspektif pesantren, mendukung pesantren ramah anak dan membuka selebar-lebarnya diskusi terhadap Sri Malanti kalau kedepannya ingin. Ya, terima kasih Mbak. Luar biasa nih, kaya banget ya. Banget reaksi love gitu ya, semangat ini gitu cukup kita tahu gitu ya bicara soal kekerasan di pesantren, tapi ada cukup melegakan walaupun tadi mungkin saya ingin bertanya follow up questionnya adalah dari sekian ribu pesantren juga gitu ya, pesantren yang ramah anak gitu, walaupun nanti mungkin kita minta ya adalah
tadi sudah di-mention, udah ada regulasinya, ada di dukungan setiap pihak ya, dalam hal ini stakeholder ketika ada kekerasan, nanti dilaporkan ke KPAI dan seterusnya dan seterusnya. Udah ada juga sosialisasi gitu ya, edukasi di pesantren gitu ya, dimulai dari ngajak santri mengenali tubuhnya dan lain sebagainya. Ini udah kaya banget nih sepanjang kita tahu soal pesantren seperti apa. Ning kalau boleh berbagi gitu ya, sejak edukasi sudah dilakukan, sosialisasi sudah dilakukan, SOP-nya ada, mekanisme pengaduannya juga ada. Apalagi tadi mekanisme pengaduannya itu berbasis keamanan juga gitu ya, data yang aman gitu. Lalu gitu ya, pertanyaannya adalah setelah itu sudah ada nih gitu ya, kalau boleh berbagi misalkan dulu ya sebelum data itu ada, mekanisme itu ada, boleh gak Neng gitu diceritakan kekerasan gitu berapa yang melaporkan setelah udah ada sosialisasi, apakah kita lihat ada penurunan gitu atau sebetulnya masih terjadi gitu Ning, sekarang udah ada SOP, udah ada edukasi gitu, udah ada masih ada gitu kekerasan, baik yang mungkin dilaporkan secara resmi dengan metode pengaduan yang ada atau mungkin cerita-cerita santri dengan Ningnya karena sudah bestie gitu, ataupun santri dengan kakak kelas, kakak tingkat, atau waktu saya nyantri itu dengan kepala kobong gitu ya, ketua kobong gitu misalkan cerita seperti itu. Mungkin Ning bisa diberikan informasi di situ. Iya, jadi dari Kementerian Agama ada 512 pilot pesantren ramah anak, sekarang jumlahnya segitu, 512. Dari Kemenak melalui SK Dirjen Pendidikan nomor 15 terus perubahan jelas program dikatakan berhasil ketika ada perubahan walaupun tidak signifikan. Tetapi ada perubahan, jadi awal itu kita masuk itu dengan tarbiyah jinsiah tadi. Jadi teman saya bercerita, semua santri ternyata mengalami apa ya, kehilangan makna hidup lah kadang tuh sometimes gitu. Entah kebingungan ini, entah kebingungan itu, dan setelah dilakukan kurang lebih 6 bulan di gelisah-gelisah tadi, pengaduan ya kekerasan psikologis maupun psikis itu alhamdulillah menurun walaupun tidak terlalu suka untuk menceritakan, karena fasilitator pada tarbiyah jinsiah adalah Ning-Ningnya sendiri. Jadi Bunyai itu terbuka untuk ini terjadi masalah, bisa menerima atau tidak. Saya juga belakangan ini ada 3 itu mengeluarkan, ternyata melakukan kekerasan mungkin seksual dan manipulasi psikologis tadi adalah kakak tingkatnya. Jadi kakak tingkatnya. Jadi saya kembalikan ke orang tuanya. Kalau itu kalau kita kalkulasi dulu sangat tinggi. Alhamdulillah, walaupun saya rasa saya tidak tahu data signifikannya, saya tidak berani berbicara, cuma 12 pilotan project tadi, insya Allah saya juga komunikasi dengan teman saya di Lirboyo, sudah kasus-kasus bully dan lain sudah takut anaknya membuli gitu, atau anak-anak yang kita kasih sanksi kan sanksinya kan tertulis ya Mbak, jadi dia bisa kita tidak dihukum tulisnya dan itu tidak lagi ketika keluar Oke. Alhamdulillah. Sementara di situ dulu kita udah dapat statement intinya, kita sudah punya SOP gitu ya, udah punya edukasi dan kita tahu dari hal-hal ini tadi artinya berdampak positif terhadap penurunan jumlah kasus laporan. Setidak-tidaknya adalah memasifkan gitu ya, edukasi orang mulai ngeh soal itu kekerasan. Nah, tapi kita tahu betul
kekerasan itu tidak berdiri sendiri gitu ya, karena ini di ruang pesantren kita tahu betul bahwa masih ada mungkin tafsir-tafsir yang dalam hal ini terhadap perempuan atau juga adalah bagaimana narasi kekerasan itu dibangun. Nih saya ingin nanya ke guru kita semua. Saya adalah santrinya ngaji KG Kasih. ikut di KUPI juga Bu Nyai gitu. Tapi teman-teman di sini, sahabat-sahabat di sini juga pasti ingin sih gitu ya dalam yang sangat revolusioner ini, sangat progresif ini, gimana KUPI kemudian mendrive gitu untuk bagaimana kekerasan itu dilarang gitu, atau mungkin dalam perspektif KUPI gitu ya, kenapa kemudian KUPI juga mulai kuat gitu menyuarakan bahwa pesantren itu juga bagian daripada yang melanggengkan kekerasan itu terjadi gitu. Tafsirnya apa sih, Bu Nyai? Mungkin tafsir KUPI itu seperti apa gitu yang bisa kita belajar dari proses KUPI melihat situasi kekerasan ini. Ya, Silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber, moderator, peserta, juga dari Sri Manganti Nusantara, ada Teh Loli. Semuanya yang saya hormati, senang sekali bisa menyimak ya bagaimana seperti tadi Ning Rere menjelaskan dinamika di dalam pesantren juga ada yang cukup menggembirakan itu, meskipun di sisi lain juga masih ada PR panjang ya. Pesantren itu adalah pusat untuk belajar ilmu-ilmu keislaman. Bahkan itu belajarnya itu bisa yang 24 jam ya, baik belajar pengetahuan maupun pengalaman. Karena orang itu kan lihat atau belajar sesuatu, mendengarkan pengetahuan juga yang sangat berharga. Itu bahwa sistem pengetahuan keislaman itu tidak netral. Ini menurut saya penting sekali ya. Sebetulnya tidak hanya sistem pengetahuan keislaman, tapi semua sistem pengetahuan itu tidak netral. Bahkan Al-Quran juga tidak netral gitu. Al-Quran itu datang, dia ambil posisi yang jelas sekali. Kalau bicara tentang relasi kuasa ya, antara yang kuat dengan yang lemah, atau dilemahkan, atau du'afa dan mustad'afin, posisi Al-Quran itu clear sekali, dia itu di samping du'afa dan mustad'afin. Sebetulnya itu yang dilemahkan, kalau berbuat buruk ya dia dikritik oleh Al-Quran gitu. Cuma kita juga menyadari berabad loh, du'afa dan mustad'afin ini kan nggak dianggap manusia. Maka tidak dianggap berhak juga atas keadilan, atas kemaslahatan. Dunia itu begitu itu. Karena itu ketika menafsirkan Al-Quran kita harus sadar gitu ya, sadar bahwa di dunia ini ada kuat dan lemah. Tafsir itu harus mewaspadai kedoliman yang menimpa pihak manapun, khususnya pihak du'afa dan mustad'afin, pihak lemah ini. Karena mereka berabad-abad dianggap terima keadaan, karena tidak dianggap sebagai manusia, termasuk perempuan kan dianggap sebagai hartanya laki-laki berabad-abad itu. Maka sistem pengetahuan yang mau dibangun oleh KUPI itu nomor satu, dudukkan semua orang itu, mau kuat, mau lemah, laki, perempuan, sebagai subjek penuh itu. Nggak ada manusia itu di dalam Islam nilainya lebih rendah dari yang lain sehingga menjadi subjek sekunder. Apalagi rendah sebagai objek itu enggak ada. Mengapa? Karena
semua manusia itu khalifah fil ard. Dia itu pemimpin di muka bumi. Gimana pemimpin kok direndahkan? Ya, dia harus harus kuat dan didudukkan sebagai pihak yang kuat itu. Nah, yang kedua adalah semua orang itu, termasuk anak, termasuk santri, itu adalah manusia utuh. Ini benar-benar harus yang clear gitu. Manusia utuh itu artinya bukan hanya makhluk fisik, tapi juga makhluk intelektual dan spiritual. Atau dengan kata lain, lihat orang itu termasuk anak, termasuk yang lebih lemah, adalah sebagai pihak, sebagai makhluk yang berakal budi gitu. Sehingga pikirannya itu valid sebagai sumber pengetahuan, perasaannya juga valid sebagai sumber pengetahuan. Kalau dalam Islam adalah valid sebagai sumber pengetahuan untuk merumuskan kemaslahatan bersama itu. Nah, karena itu memang terjadi pergeseran lumayan besar-besaran ya. Bayangin loh, kalau dunia ini sering melihat perempuan hanya didudukkan sebagai objek seksual, maka pengaruh cara pandang itu dalam sistem pengetahuan Islam juga besar gitu. Ini harus diwaspadai. Misalnya apa? Contohnya begini deh. Kalau kita melihat fatwa ya, fatwa tentang perilaku perempuan, itu kayak yang apapun pertanyaannya, polanya nih, kalau perempuan didudukkan sebagai objek seksual, sehingga perempuan menjadi sumber masalah gitu. Terutama bagi laki-laki karena perempuan itu bisa membuat imannya laki-laki menjadi goyang gitu. Nah, kalau kita tidak mewaspadai, maka fatwa-fatwa itu akan, apapun pertanyaannya nih, bolehkah perempuan naik sepeda, bonceng motor sambil ngangkang, sampai perempuan itu boleh jadi presiden enggak, jadi mubalighah enggak. Ini benar-benar saya perhatiin ya. Satu, kalau pasti menimbulkan fitnah, dia haram. Kalau mungkin menimbulkan fitnah maka makruh, kalau pasti tidak menimbulkan fitnah maka dia boleh gitu. Siapa yang menimbulkan fitnah? Siapa yang menilai apakah perempuan itu menimbulkan fitnah atau tidak adalah laki-laki. Nah, yang begini ini ditolak di dalam KUPI itu. KUPI itu tidak mendudukan perempuan sebagai objek seksual, tidak mendudukan laki-laki sebagai makhluk ekonomi atau mesin ATM. Semua didudukan sebagai subjek penuh dan manusia utuh. Karena itu apa yang disebut kemaslahatan di dalam Islam itu, kan maqasidus syariah atau tujuan dari syariat Islam itu adalah menghadirkan al-maslahatul ammah atau kemaslahatan umum yang itu meliputi dewasa, anak-anak, meliputi laki-laki maupun perempuan. Tapi dalam merumuskan kemaslahatan umum itu tentu saja perlu mempertimbangkan kondisi khas pihak lemah di setiap relasi. Makanya saya senang sekali kalau Nawani, kemudian nyai-nyai di pesantren, itu mulai banyak yang bergerak, termasuk Simanganti Nusantara ini ya. Lalu ada tadi Nawani, ada JP3M, semua bergerak itu karena kemudian mereka itu punya empati yang lumayan besar pada pihak lemah di dalam pesantren itu, ya itu santri gitu. Mengapa? Karena perempuan ini punya pengalaman juga sebagai pihak lemah dalam relasinya dengan laki-laki. Nah, kalau saya gimana cara memastikan kemaslahatan ammah tadi ya, termasuk kemaslahatan dalam pesantren, dalam relasi laki-laki dan perempuan itu, saya beri contoh saja ya, bagaimana cara mewujudkan kemaslahatan bersama itu adalah dengan memperhatikan pengalaman khas si pihak lemah ini. Contoh dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, misalnya kita melihat kerentanan itu lebih besar pada perempuan, ya ayo kita jangan menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal, kemaslahatannya perempuan. Jangan melihat ustadz-ustadz misalnya ya, ustadz-ustadzah sebagai standar tunggal, kemaslahatan bagi santri, termasuk kemaslahatan Bunyai, Pak Yai, itu tidak jadi standar tunggal ya, bentuk-bentuk kemaslahatan bagi santri. Caranya gimana? Saya beri contoh yang perempuan. Adalah dengan memperhatikan pengalaman kemanusiaan khas yang dimiliki oleh perempuan yang laki-laki tidak punya, minimal 2.
Satu adalah karena sistem reproduksi yang berbeda, maka apa yang disebut kemaslahatan itu harus memastikan pengalaman biologis khas perempuan, termasuk anak perempuan, yang laki-laki tidak punya itu dipertimbangkan gitu. Apa itu menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui. Jadi dalam pengalaman reproduksi laki-laki itu kan hanya mengeluarkan sperma, durasinya menit, dampaknya nikmat gitu. Bayangin kalau itu dijadikan standar kemaslahatan bagi perempuan yang akan menstruasi mingguan, hamil bulanan, melahirkan jam-jaman harian, nifas bisa sampai 60 hari, menyusui bayi 2 tahun gitu. Karena itu apa yang disebut kemaslahatan dalam Islam itu harus menjangkau perempuan. Menjangkau perempuan itu kalau nggak membuat pengalaman biologis khas tadi jadi makin sakit walaupun laki-laki nggak mengalaminya gitu. Yang kedua saja ya, yang kedua itu adalah pengalaman atau kerentanan sosial perempuan yang laki-laki juga nggak punya. Karena yang ini, bentuk ini nih, kedoliman, ketidakadilan hanya karena jadi perempuan, itu kan laki-laki gitu, jadi laki-laki nggak akan mengalami yang ini. Contohnya apa? Stigmatisasi hanya karena jadi perempuan, lalu marginalisasi hanya karena jadi perempuan, subordinasi hanya karena jadi perempuan, kekerasan hanya karena jadi perempuan, double burden hanya karena jadi perempuan yang berabad-abad dianggap wajar. Bahkan dalam banyak masyarakat dianggap kearifan sosial, dalam tafsir-tafsir agama yang bias, kedoliman ini banyak dianggap sebagai kemaslahatan. Nah, karena itu disebut kemaslahatan bersama, kalau tidak mengandung kedoliman pada siapapun kan sebagai kewajaran gitu, bahkan kemaslahatan. Saya sering mencontohkan begini ya, memukul istri itu sakit atau tidak? Sakit atau tidak, Mbak? Gitu. Memukul istri Sakit dong, Bu itu Nyai. ternyata tidak. Yang sakit itu adalah dipukul oleh suami. Oh iya. Nah, itu ya. Jadi kalau kita menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal kemaslahatannya perempuan, maka perempuan harus menganggap memukul istri itu bukan sakit, itu maslahat gitu. Bagaimana dengan ayat tentang itu? Nah, ayatnya menarik karena ayat itu mengatakan kalau kalian khawatir istri kalian melakukan nusyus, maka nasihati dulu, pisah ranjang dulu, dan pukullah kan gitu. Itu pun nanti akan ada ayat lain yang mengatakan pergauli istri kalian secara bermartabat kan ada. Tapi khusus yang ini nanti problem bukan pada ayat gitu. Tapi pada cara memahami ayat itu. Apakah ayat itu sedang mengizinkan suami untuk memukul istri dalam rangka mendidik? Atau justru ayat itu sedang mendidik suami untuk tidak main pukul. Jadi kayak dikasih dua cara lain gitu. Sehingga jangan langsung pukul, ada cara lain loh gitu. Apalagi ya, tentu saja ini sebelum kalau dalam ngaji KGI ya ini target antara sebelum kemudian dilarang semua perintah memperlakukan istri secara bermartabat, muasyarah bil ma'ruf itu kan termasuk larangan untuk melakukan sesuatu yang melahirkan mudarat walaupun itu hanya untuk istri gitu. Nah, pertanyaan begini, dalam situasi di mana perempuan itu sangat rentan, sebetulnya siapa yang lebih perlu dididik gitu? Apakah suami atau istri? Jadi problem ada pada tafsir, dan tafsir itu tergantung mindset gitu. Kalau mindsetnya mufassir itu melihat perempuan hanya sebagai objek seksual, sumber fitnah, mungkin kemafsadatan yang hanya dialami oleh perempuan menjadi tidak penting gitu. Karenanya kalau masih ada waktu saya mau menjelaskan tentang 4 ciri dari tafsir yang dia menghadirkan kemaslahatan bersama. Masih ada waktu? Masih ada, Bu Nyai. Ada ya. Oke, Karena saya jelaskan ya. secara cepat saja. 1, kalau kita yakin bahwa Islam itu hadir untuk mendatangkan kerahmatan ya, anugerah bagi semesta, tentu saja dong, termasuk bagi laki-laki dan perempuan. Karena itu salah satu ciri dari tafsir yang itu menjamin kemaslahatan bersama adalah tafsir itu memberi anugerah bagi pihak lemah dan rentan gitu di setiap relasi. Yang kedua adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tentu saja
Islam itu datang untuk menyempurnakan akhlak mulianya pihak kuat kepada pihak lemah. Karena itu ciri kedua dari tafsir yang valid, sebut saja ya, adalah tafsir itu mendorong pihak kuat untuk berakhlak mulia, terutama pada pihak lemah dan rentan yang berabad-abad dianggap wajar untuk diperlakukan dengan akhlak buruk. Yang ketiga, tafsir itu tidak menuntut pihak lemah untuk taat mutlak pada pihak kuat, tapi menuntut semua pihak itu hanya taat mutlak pada Allah. Ini tauhid ya. Dan taat mutlak hanya pada Allah itu artinya taat mutlak pada nilai kebaikan bersama antara pihak kuat dan lemah. Berarti tafsir itu tidak menuntut si perempuan misalnya harus taat mutlak pada laki-laki, santri harus taat mutlak pada kiai dan nyai misalnya gitu. Tapi menuntut semua pihak untuk taat mutlaknya pada nilai kebaikan bersama, karena itulah satu-satunya cara untuk taat mutlak pada Allah. Yang keempat, dia memberdayakan pihak lemah, bukan memperdaya. Maka mari kita mungkin perlu juga ya membangun, di samping ikhtiar-ikhtiar tadi itu sangat bagus sekali, mungkin kita bisa melanjutkan lagi nih untuk mendeteksi apakah sistem pengetahuan yang diajarkan di pesantren itu kenali ya, itu mendudukan perempuan di posisi apa. Lalu bagaimana caranya sistem pengetahuan yang berkembang di pesantren itu diintervensi agar dia mendudukkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek penuh dan mendudukkan keduanya sebagai makhluk yang berakal budi itu. Ini adalah kerja peradaban yang cukup panjang. Karena KUPI punya sistem pengetahuan keislaman yang seperti ini, maka tentu saja fatwa-fatwa KUPI tentang perempuan khususnya pasti bertentangan dengan arus utama gitu. Kayak misalnya nikah usia anak, umumnya kan membolehkan. Kalau KUPI, hukum melindungi anak dari bahaya perkawinan yang dalam rangka mewujudkan kemaslahatan keluarga sakinah adalah wajib. Kenapa? Karena kawin anak itu membuat anak perempuan khususnya akan mengalami hamil di usia anak, melahirkan di usia anak, nifas di usia anak, menyusui anak di usia anak. Walaupun itu tidak akan dialami oleh laki-laki, tapi itu membahayakan, maka perkawinan anak bukan perkawinan yang diidealkan di dalam Islam. Itu contoh saja ya. Semoga bisa memberi manfaat, tapi saya ingin mengapresiasi termasuk yang dilakukan oleh Sri Mangati Nusantara, oleh Mbak Rere dan teman-teman di pesantren itu, semoga bisa terus jalan dan semakin kita semakin menganggap tidak normal kekerasan pada anak santri, kepada perempuan, dan kepada siapapun termasuk pada laki-laki. Terima kasih. Terima kasih Bu Nyai. Ya Allah, ini kita ngerasanya adem, divalidasi, dikuatkan gitu ya. Dulu mungkin sebelum ada istilah-istilah keadilan hakiki gitu ya, cara ataupun perspektifnya KUPI yang sangat progresif, mendudukkan anak, perempuan adalah sebagai manusia juga yang punya martabat yang harus diakui, dihormati, dilindungi, itu satu hal yang sangat melegakan karena dulu saya pribadi punya keresahan yang lama dan mendalam soal cara melihat realitas sosial, apalagi sama juga di pesantren gitu ya, punya pengalaman yang mungkin berbeda gitu. Jadi ketika tahu ada tokoh-tokoh seperti Bu Nyai Nur Rofiah gitu, terus kemudian ulama-ulama perempuan di KUPI itu cukup sangat melegakan dan memberi kekuatan bagi kita semua, dan menarik sekali gitu kita bisa diajak mengkritisi sistem pengetahuan di pesantren gitu ya, mana yang memang sebetulnya menjadikan manusia lebih bermartabat gitu, mengangkat yang lemah dilemahkan ini naik derajatnya, sementara yang kuat juga mau mengakui dan melindungi yang tadi gitu. Nah, kita tahu bahwa sistem pengetahuan itu tidak hanya dibentuk oleh satu institusi tertentu, dalam hal ini pesantren. Kita tahu bahwa ada sistem pengetahuan yang lain yang juga ada dan kita kenali gitu. Dan itu biasanya kita secara tidak langsung diinternalisasi oleh perkembangan zaman arus media gitu, teknologi,
terus juga media penyiaran gitu, lembaga penyiaran yang kita tahu betul konsumsi sistem nilai, sistem pengetahuan, sistem budaya itu juga bagian daripada yang mereka kerjakan. Sekali lagi terima kasih Bu Nyai, mudah-mudahan masih standby karena tahu pasti nanti ada teman-teman yang akan bertanya. Tapi saya ingin mengundang ke Teh Mimah Susanti. Ini Teh, tadi sudah dimention bahwa kita tahu ada sistem pengetahuan lain yang kita secara tidak langsung, tidak sadar dibangun. Misalkan saya waktu kecil adalah orang yang tidak punya privilege banyak terhadap akses buku, maka nonton TV atau mendengarkan radio itu salah satu hiburan yang kita tidak sadari ternyata itu juga lama-lama membentuk cara kita melihat dunia gitu, melihat realitas. Oh, ternyata cinta-cintaan boleh gitu kan misalkan. Atau kita tahu bahwa kekerasan tuh terhadap keluarga itu dinormalisasi gitu karena kita ngelihat itu Teh gitu. Nah, gimana nih sistem pengetahuan yang itu Teh dilihat dalam kacamata KPI, Komisi Penyiaran Indonesia gitu dalam kerja-kerjanya gitu. Di mana sih Teh celah normalisasi kekerasan dalam hal ini kalau dari case-nya Aureli itu child group terhadap anak gitu sering muncul Teh. Mana sih celah-celahnya gitu bisa dibagikan gitu Teh dan apa sebetulnya ataupun bagaimana deh gitu peran KPI menjaga kepentingan terbaik gitu sehingga setidaknya memastikan media penyiaran ini juga berkontribusi untuk melindungi anak atau setidaknya meminimalisir kalau kita inginnya menghapus kekerasan tapi ya kita mau dengar lah pengalaman Teh Mimah yang banyak ini selama beberapa tahun di KPI boleh dibagikan Teh waktu dan tempat sudah bisa di mute Teh unmute maksudnya Ya, Ilujeng Teh iya Teh Pak silakan Apri, terima kasih. Sebelum dimulai, saya ingin menyapa dulu. Tadi ada Ibu Nyai Nur Rofiah. Aduh, aduh banyak banget ini ilmunya. Aduh ini gitu. perspektifnya ini kayaknya Pak, kayak teman-teman media penyiaran nih sepertinya harus ketemu gitu ya. Ya Biar betul Teh perspektifnya dibongkar gitu ya. Eh, iya Bagaimana ya namanya kekerasan tuh nggak boleh dinormalisasi ya nggak boleh itu tidak boleh terjadi gitu ya. Terus yang kedua tadi ada Mbak Rere gitu ya. Terus yang terakhir ada eh, Mbak Nur Fauzi, kok Mbak Nur Fauzi siapa? Mbak Gracia Amazing Ering ya, dari mana tadi, dari Forum Anak Nasional. Masih muda ya, masih muda ya. eh saya juga masih sapa muda dan usia anak Teteh masih anak ya. masih muda dan usia anak nah itu Saya juga sapa Teh Loli Suhenti yang tadi nggak hadir ya karena masih ada kegiatan. Terus Ketua Sri Manganti Nusantara Nur Fauzia Abdillah, terus teman-teman semua yang hadir pada kesempatan ini. Saya lihat masih bertahan nih, para partisipannya masih bertahan ya di ruang Zoom ini. Teman-teman sekalian, ada yang laki-laki ya saya lupa, punten Bapak. Bapak Jubedi Koteng Iya, Teh Bapak Jubaidi, Otek satu-satunya laki-laki ya. yang menjadi Alhamdulillah, narasumber terima kasih. di forum ini. Salam kenal. Jadi, eh, Apri sebagai moderator dan semua sahabat-sahabat yang hadir pada kesempatan ini, eh, kita suka nggak suka, mau nggak mau, ini teknologi komunikasi itu semakin berkembang, gitu ya. Yang akhirnya mempengaruhi cara kita berkomunikasi, gitu ya, dan cara kita mendapatkan informasi. Salah satunya adalah melalui media, gitu ya. Nah, dulu gitu ya, hanya media televisi dan radio.
tempat kita mengakses informasi. Tapi perkembangan teknologi yang namanya internet ya akhirnya membuka cakrawala wawasan, pengetahuan, penglihatan kita dan cara kita mengkonsumsi media. Tadinya hanya di depan layar kaca, di ruang tamu gitu ya, atau ya sambil masak, radio bisa dibawa. Tapi sekarang dimanapun berada, nggak perlu berat-berat bawa TV kan gitu ya, atau berat membawa radio. Semua berada dalam satu genggaman. Ada ungkapan begini, kalau kamu mau menguasai dunia, maka kamu harus menguasai informasi. Nah, karena medianya semakin berkembang, ya otomatis isi siarannya pun semakin banyak, kan gitu ya. Nah, mulai dari konten soal anak gitu ya, wisata budaya gitu ya, jurnalistik, apapun itu sangat banyak di situ gitu ya. Nah, secara khusus memang dalam kesempatan ini kita bicara soal penyiaran yang ramah anak, kan gitu ya. Penyiaran ramah anak dalam perspektif Komisi Penyiaran Indonesia itu seperti apa? Itu ya, Pri, inti pertanyaannya ya, Apri. Nah, kalau kita mau bicara soal apa ya, yang pakem ya, yang saklek, karena bagaimanapun kalau ngomongin lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia, dia ini tentu tentu akan bekerja gitu ya berdasarkan aturan main yang ada kan gitu. Nah, di Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, di Peraturan KPI terkait dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau yang disingkat P3SPS, itu sebenarnya anak itu kayak dikasih bold ya, terus di garis bawah gitu ya, bahwa dia merupakan halayak khusus yang harus dilindungi kan gitu. Itu tegas itu di undang-undang gitu ya. Anak itu siapa gitu ya? Anak itu terdiri dari anak-anak dan remaja yang berada di bawah usia 18 tahun. Ya, itu clear di situ ya. Sekarang sih sudah ada perubahan untuk usia menikah kan udah 19 tahun ya, gitu ya, udah 19 tahun ke atas. Tapi maka itu kalau yang belum, yang anak-anak remaja ini masih kategori 18 tahun berarti belum boleh menikah dan dia masih dalam pengawasan orang tua. Nah, media penyiaran ini kan ada fungsinya, dia ada fungsi informasi. Ya menginformasikan semua apa aja di layar kaca gitu ya. Yang kedua dia ada fungsi hiburan, makanya kita suka, duh bosen nih yang apa yang serius-serius gitu ya. Kita pengen hiburan. Dia ada fungsi influence, dia ada fungsi mempengaruhi. Jadi kalau kita lihat sesuatu di layar kaca kita ya, dapat informasi di media, ada pengaruh gitu ya. Nah, dalam konteks ini tentu dalam konteks anak ini dia bisa mempengaruhi tumbuh berkembangnya seorang anak. Kalau jadi apa yang dikonsumsi oleh dia setiap hari itu akan melekat dalam pikirannya dia gitu ya. Ini fungsi. Yang kedua, yang selanjutnya ada fungsi kontrol sosial, ada fungsi perekat sosial. Nah, memang yang paling disorot ini ada fungsi edukasi gitu ya, ada fungsi edukasi. Nah, yang kita garis bawahi ini adalah fungsi influence-nya gitu ya. Fungsi mempengaruhinya ini sangat tinggi. Nah, karena perkembangan teknologinya sudah semakin canggih, maka media televisi dan radio ini udah nggak bisa dijadikan rujukan utama untuk orang mengakses informasi, termasuk anak-anak kita gitu ya, termasuk anak-anak dan termasuk juga Gracia ya. Ya. Pertanyaannya apakah Gracia masih nonton TV kan gitu ya? Oh gitu. Apakah masih menonton TV? Apakah masih mengakses apa namanya mendengar radio? Nah, itu tuh sudah banyak ditinggalkan. Ya. Nah, padahal kewenangan itu adalah menjadi kewenangannya Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, kalau dikaitkan dengan apa namanya isu kekerasan ternyata kalau kita cek gitu ya, cek gitu di apa namanya di datanya Komisi Perlindungan Anak di tahun 2025 itu ada sekitar 2031 kasus pelanggaran hak anak yang di situ korbannya anak.
Dan itu menunjukkan bahwa ada tren kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang masih tinggi di lingkungan keluarga, sekolah, dan di ruang digital. Nah, ini yang walaupun KPI nggak fokus di situ, KPI dalam konteks ini juga harus punya peran. Ada peran strategis dia, bagaimanapun harus berkolaborasi dengan semua pihak agar ruang digital yang nggak ada aturannya hari ini, ya, yang tidak diberikan kewenangan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, tapi KPI itu harus punya peran strategis, yaitu berkolaborasi dengan para pihak. Nah, Alhamdulillah Sri Manganti Nusantara ini kali kedua gitu ya, saya diundang oleh Sri Manganti Nusantara untuk berbagi soal bagaimana posisi media penyiaran ini di dalam melindungi anak-anak dari paparan kekerasan dan konten yang berbahaya kan gitu. Nah, media penyiaran ini kan media. Kalau media kan ada strukturnya, ada organisasinya ya. Dia diproduksi programnya. Ya, produksi programnya itu melalui proses namanya QC, quality control di internal mereka. Nah, tapi sekarang kekerasannya kan banyak berbasis digital. Ya, semua orang kita jadi jurnalisme individual gitu ya. Kita semua seorang jurnalis, bakat-bakat jurnalis udah melekat dalam diri kita gitu ya. Nah, sehingga kontrolnya itu berbeda. Ada ruang produksi dengan kontrol di ruang media sosial. Nah, ini sebenarnya PR. Nah, saya mau menyampaikan gini. Di Undang-Undang 32 tahun 2002 ada 5 tujuan dari penyiaran itu apapun gitu ya. Saya berusaha ngomongin dalam konteks yang lebih luas agar dalam konteks ini kita nggak terjebak di televisi dan radio, karena kalau saya bicara di televisi dan radio, saya udah diem, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena regulasinya belum mendukung itu. Nah, yang pertama ya, tujuan penyiaran. Jadi, apapun yang kalian produksi, apapun yang kalian konsumsi, apapun yang kalian distribusikan, itu kita ngomongin penyiaran dalam konteks yang luas. Yang pertama, dia harus tujuannya adalah memperkukuh integrasi nasional. Gak boleh karena sebuah penyiaran kita terpecah belah, ya. Gak boleh karena sebuah penyiaran terjadi adu domba, gak boleh. Banyak kekerasan terhadapan. Jadi kita kayak kayak perang gitu. Jadi membuat bangsa ini jadi tidak baik-baik saja. Itu nggak boleh. Yang kedua, menciptakan gitu ya, mengukuhkan jati diri bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, itu yang kedua. Saya ulangin ya. Terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa. Ada 5 agama, 1 aliran kepercayaan yang hidup di Indonesia, yang ada di Indonesia ini. Jati diri bangsa kita itu siapa? Rules-nya adalah Pancasila. Oke, kita kembalikan nilainya, pedoman dan pandangan hidup kita itu kepada Pancasila. Nilai-nilai dari Pancasila itu banyak banget. Perlindungan terhadap anak itu ada di nilai di Pancasila gitu ya. Ada gitu. Yang kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Loh, anak-anak kita harus cerdas. Dia nggak boleh apa dijejeli, Pri. Dikasih disuapin ya. Disuapin dia dikasih program atau konten-konten yang negatif sehingga itu mempengaruhi psikologis dan perilaku, karena tadi saya bilang menginfluen, mempengaruhi kan gitu media gitu ya. Dia karena kan kita punya target 2045 ya, generasi-generasi ya Z ya gitu ya, dan sekarang ada generasi beta namanya ya. Jadi generasi Z menikah dengan generasi milenial, jadi lahirlah generasi beta gitu ya. Nah, kalau anak-anak ini tidak cerdas gitu ya, gini, cerdas kita bukan ngomongin asupan vitamin ya, bukan hanya ngomong itu, tapi asupan informasi yang dia terima, karena itu akan mempengaruhi pendidikan dia gitu ya. Yang keempat adalah memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera. Loh, gitu ya. Semakin ini kita pengen gak jadi negara maju?
Mau ya, kita kan nggak boleh stagnan dong di negara jadi negara berkembang terus. Kita pengen jadi negara yang maju dengan kualitas sumber dayanya yang bagus, yang qualified, dan juga secara ekonomi kita sejahtera. Pendidikan kualitasnya bagus, gitu ya. Yang terakhir adalah menumbuhkan industri penyiaran. Ingat ya, industri penyiaran itu harus tumbuh. Kenapa? Karena media ini adalah pilar demokrasi. Dia pilar keempat setelah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Bayangin aja kalau empat pilar itu kan berdiri tegak. Kalau satunya patah itu ya kan timpang jadinya. Nah, media ini adalah sebuah kekuatan informasi di kita secara nasional maupun di dunia. Semakin kualitas insi medianya semakin baik, maka itu pun insya Allah semakin apa masyarakatnya itu semakin kualitasnya juga akan semakin baik. Nah, saya mau bilang begini, tujuan penyiaran ini juga bagian dari tujuan yang tidak terpisahkan dari Komisi Penyiaran Indonesia bersama masyarakat, bersama lembaga penyiaran melindungi anak dan remaja. Nah, gitu ya. Nah, saya coba masuk ke yang berikutnya. Nah, jadi jelas ya, di dalam apa namanya pedoman perilaku penyiaran gitu ya, di situ sebutkan lembaga penyiaran itu wajib gitu ya, memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat dan sesuai dengan penggolongan program siaran. Anak-anak sekarang udah nggak bisa nontonnya dari pagi sampai malam. Dia nggak, udah susah. Penggolongan program siaran tuh udah nggak ada di media berbasis internet. Penggolongan program siaran hanya ada di media mainstream, televisi dan radio. Kontrolnya lebih mudah. Tapi kalau di media berbasis nggak ada. Pagi, siang, sore, malam, subuh. Nah, ini menjelang Ramadan ya. Nah, jam 2 jam 3 anak-anak bangun dipegang handphone sambil makan. Ini kan terus ini kalau setiap hari dia nontonnya pornografi misal gitu ya, ya dia namanya terpapar ya terpapar dengan apa namanya konten-konten negatif, konten pornografi, kekerasan, bullying yang itu setiap hari dia bisa konsumsi, ya kita 5-10 tahun lagi kita akan dapat anak-anak apa generasi-generasi kita yang memang dia pecinta kekerasan. Dia mencintai kekerasan. Kita kan nggak mau. Makanya jadi normal. Jadi sesuatu yang biasa. Nah, di P3SPS tuh nggak boleh menormalisasi. Nah, ini Bu, hedonisme, konsumtif, ya. Apalagi menormalisasi kekerasan. Nah, kalau kita ngelihat data dari asosiasi jaringan internet Indonesia, di situ kan kalau lihat database-nya itu ada di makalah saya juga gitu ya. Jadi ada 34,40% gitu ya penetrasi internet itu di generasi Z, di generasi Z. Jadi kelahiran 97 sampai 2012 itu sekitar 87,02%. Kan gitu ya. Nah, kontribusinya ya itu sekitar 34,40%. Kontribusi itu dia komentar, dia melihat, dia nge-like itu sangat tinggi. Nah maka Komisi Purian Indonesia ini nggak bisa sendiri, Apri. Ya, nggak bisa benar-benar sendiri nggak bisa. Data yang kita butuhkan dari KPAI, dari teman-teman Komnas Perempuan dan juga Komdiji gitu ya, yang hari ini menjadi mitranya Komisi Pemilihan Indonesia itu nggak bisa terpisahkan. Nah, pemerintah dalam hari ini udah mengeluarkan namanya peraturan Tunas ya, PP Tunas gitu ya, ya. Nah, itu PP Tunas itu semacam pembatasan untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun gitu ya, di bawah usia 16 tahun untuk mereka mempunyai akun sendiri, akun gitu ya. Ini cara yang ini. Cara negara untuk melindungi gitu ya. Cara negara untuk melindungi ya melalui PP eh, Tunas tadi gitu ya. Jadi tapi kan kita bisa banyak belajar sebenarnya. Kita bisa belajar dari banyak negara. Nah,
negara yang sudah gitu ya, yang sudah menjadi pelopor atas larangan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun ini adalah tanpa persetujuan orang tua itu adalah baru Australia. Nah, Indonesia sudah memberlakukan itu. Nah, sekarang tinggal apa ya? Tinggal kemauan kita, mau nggak sih? Kita punya kemauan yang kuat nggak untuk itu, gitu ya? Political will-nya ada nggak? Goodwill-nya ada nggak? Karena kan kita mau menciptakan good governance, mau menciptakan tata kelola penyiaran yang baik. Pemerintah yang baik, salah satunya adalah melalui tata kelola penyiaran yang sehat. Nah, ini PR gitu ya bagi kita semua. Terus di sini ada juga saya kasih contoh misalnya apa di Inggris. Di Inggris itu platform wajib melindungi anak dari konten berbahaya misalnya eksploitasi, kekerasan atau materi ekstrim. Memberlakukan verifikasi usia dan fitur kontrol orang tua. Di layar kaca di radio ada kontrol melalui program klasifikasi program. Ada bimbingan orang tua, ada sebelumnya ada kontrol di LSF gitu ya. Di itu kontrolnya lebih mudah, tapi kontrol yang paling susah adalah di media berbasis internet. Yang dengan banyak lahir platform-platform digital yang ketika kita ketik aja satu kata ya, dia akan muncul banyak sekali akun-akun yang memang boleh dibilang itu dapat merusak karakter, perilaku, dan cara berpikir anak-anak kita. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan, itu saya kasih contoh dua aja ya. Apa sih sebenarnya langkah-langkah perlindungan anak yang bisa dilakukan oleh kita gitu ya dalam konteks ini Komisi Penyiaran Indonesia bersama masyarakat gitu ya. Yang pertama, mendorong regulasi yang penyiaran ramah anak dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan regulasi tersebut. Jadi gini, peraturannya udah ada, tapi pengawasannya masih lemah. Nah, ini harus berjalan. Yang kedua adalah lembaga penyiaran. Dia harus produksi konten-konten yang positif dan edukatif dong. Maka tadi saya bilang, perspektif orang-orang yang memproduksi program ini harus bukan ya harus dikasih, harus disuntik sebanyak-banyaknya apa namanya wawasan pengetahuan yang lebih perspektif perlindungan anak dan perempuan gitu ya. Yang kedua adalah orang tua dan masyarakat di sini posisinya sekolah madrasah pertama siapa? Ibu. Oke, ya. Maka orang dalam hal ini ibu, bapak gitu ya, dapat mendampingi anaknya ketika anaknya apa namanya mengakses media. Itu bisa didampingin orang tua. Yang selanjutnya adalah masyarakat terlibat dalam kampanye media yang sehat dan berkualitas. Yang ketiga adalah jangan segan untuk melaporkan konten-konten yang dianggap bisa membahayakan. Nah, Sri Manganti Nusantara bisa menjadi salah satu pelopor organisasi yang konsen di isu-isu kekerasan terhadap anak, juga ikut melaporkan jika ada konten-konten yang dianggap membahayakan anak. Yang terakhir adalah kolaborasi lintas sektor. Pemerintah dalam hal ini Komdiji bersama KPI, bersama media juga ya, bersama media, bersama masyarakat, keluarga dan juga sekolah-sekolah ya punya komitmen dan perspektif yang sama bahwa anak-anak kita itu harus diberikan perlindungan. Gitu, Apri, terima kasih. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Senang sekali saya juga dapat input banyak tadi. Aduh, kayaknya banyak asupan sesuatu yang apa baru dan semakin menegaskan bahwa kita nggak boleh terlena apa namanya terlalu lama tidur gitu ya dengan apa ya sehingga lupa bahwa kita harus secepatnya dan bergegas bahwa anak-anak kita ini jangan sampai terlambat terlindungi dari konten-konten media yang boleh dibilang tidak sehat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mimah. Setidaknya kita dengar ya dari paparan Teh Mimah tadi, politik will KPI itu sudah mengarah ke sana. Sudah ada aturannya,
Sudah ada P3 SPS ya Teh, yang itu sebetulnya secara letterlek gitu ya, ada bisa kita baca gitu bagaimana posisi KPI untuk melindungi hak anak gitu, dalam hal artian program gitu ya, pengawasan dan lain sebagainya. Tapi tadi dari sisi mungkin pengawasannya masih sedikit lemah, ya artinya karena masih ada 2031 pelanggaran konten terhadap hak anak. Tapi nampaknya tadi Teh Mima juga menyampaikan bahwa sebetulnya selain peraturan yang tadi, budaya hukum ataupun implementasi ya, budaya untuk sama-sama membangun kesadaran agar kita semua punya apa ya, kewaspadaan dan bisa memfilter mana konten yang layak ataupun tidak layak. Tadi juga dimention kata Teh Mima, tanggung jawab lembaga penyiaran juga gitu ya, ataupun mungkin juga individu ya Teh yang hari ini misalkan jadi influencer itu punya tanggung jawab tuh, tanggung jawab moral gitu ya untuk membuat atau memproduksi konten-konten yang tidak menormalisasi kekerasan. Ada peran Komdigi juga yang tadi Teteh sebenarnya menyinggung sebenarnya kalau didudukan bahasa diksi penyiaran itu sebetulnya sangat umum, tapi regulasi yang ada membatasi hanya menjadi medium TV dan radio saja gitu ya. Nah ini saya pikir jadi baik ketika memang tadi statement Teteh itu adalah kolaborasi dengan Komdigi, kolaborasi dengan kita multi pihak dan kita semua, terutama tadi ya ada mention orang tua juga penting gitu, lingkungan yang ada yang si anak itu juga penting. Australia Teh tadi menyampaikan Australia sudah ada regulasinya pembatasan akun terhadap akun-akun anak. Ya, kita Indonesia juga sudah udah ada. ada. Kita juga udah Ya, ada. Heeh. sudah ada, kita juga Indonesia sudah ada, tinggal implementasinya Teh. Karena sekarang makin cerdas gitu ya, misalkan anak pakai bisa ngakses buat akun, sebenarnya akunnya akun orang tuanya gitu ya, usianya melebihi batas gitu ya, maksudnya secara administrasi terpenuhi gitu, tapi si akun itu dipakai anak. Nah itu sekali lagi apa yang disampaikan Teh Mima ini menjadi refleksi kita semua. Regulasinya ada, tapi bagaimana kita semua punya kesadaran yang sama gitu untuk memproduksi maupun memilah konten-konten yang baik terhadap tumbuh kembang anak, melindungi hak anak, dan terutama tadi tidak menormalisasi kekerasan yang terjadi gitu, baik terhadap anak, anak perempuan, anak laki-laki, perempuan juga gitu, dan multi pihak sebenarnya individu maupun kelompok, karena Teh Mimah tadi menyampaikan tujuan penyiaran tuh ke arah sana gitu, tidak memecah belah bangsa, menjadi perekat sosial dan lain sebagainya. Terima kasih Teh, mudah-mudahan masih bisa standby. Nah, saya ingin mengundang narasumber selanjutnya nih, narasumber pamungkas, karena kita tahu ini juga bekerja ya, Pak Jubedi, Pak Edi saya panggilnya dari UNICEF. Ini di divisi atau biro ya, bahasanya divisi ya Pak ya, Child Protection gitu ya, pelindungan anak. Nah, Pak mungkin nanti bisa berbagi Pak gitu ya, apa sih ya gap ataupun ketimpangan gitu ya secara standar internasional dan implementasinya di Indonesia gitu. Gapnya di mana? Terus kita tahu bahwa UNICEF itu biasanya bekerja untuk mengintervensi sebuah sistem gitu atau regulasi atau mekanisme dan lain-lain gitu. Kenapa itu menjadi langkah strategis yang dipilih UNICEF gitu? Atau mungkin informasi saya kurang, Bapak juga bisa memberikan informasi lain gitu, langkah-langkah UNICEF itu untuk melindungi hak anak tuh apa saja mungkin dalam konteks tidak hanya Indonesia, bisa juga berbagi di berbagai negara lain yang itu bisa menginspirasi kita semua pada sore hari ini. Silahkan Pak Edi. Terima kasih Mbak. Aduh, mohon maaf ini saya jadi pembicara terakhir. Tapi sebenarnya sudah disampaikan banyak nih oleh apa namanya narasumber sebelumnya ya. Hmm. Jadi pekerjaan saya mungkin lebih ringan. Tadi sudah disebutkan oleh Komisioner KPI tentang apa namanya data-data kekerasan, kemudian dari KPI juga dari Nyai Nur
Rofiah, itu sudah banyak yang disampaikan dari Forum Anak juga. Tapi memang ada spesifik ini ya, pertanyaan terkait dengan peran UNICEF ya. Jadi saya juga mohon maaf tidak menyiapkan presentasi karena baru dikontak kemarin, bahkan apa namanya tektokan sampai jam 12 malam ini kita sambil apa namanya nunggu tahajud nih untuk memastikan. Terus sebelumnya saya apresiasi bahwa teman-teman dari Yayasan Sri Manganti Nusantara sudah mengembangkan gerakan untuk mengupayakan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari perspektif Islam dan juga melalui pintu masuk ke pendidikan Islami termasuk pesantren, madrasah. Ini sangat mengembirakan karena kita merasa bahwa segala upaya harus dilakukan untuk melindungi anak. Kalau istilah kami kan sebenarnya it takes a village to raise a child. Seorang anak itu dibesarkan oleh orang sebanyak mungkin orang ya. Orang bilang sekampung, tetapi mungkin harusnya lebih karena banyak aspek yang saling bertalian. Termasuk pelindungannya. Jadi ini yang harus dipahami oleh semua orang bahwa tadi sudah disampaikan bahwa anak itu adalah sebuah makhluk yang dianggap lebih rentan. Kita semua adalah mantan anak ini. Jadi kita tahu sendiri juga bagaimana kehidupan kita waktu kecil rentan terhadap hal-hal yang sebenarnya karena belum kesiapan kita untuk menghadapinya. Dan butuh dukungan dari yang lain. Dan itu sudah diwujudkan dalam konvensi hak anak yang pengampunya adalah UNICEF. UNICEF sebagai badan perserikatan bangsa-bangsa untuk anak-anak bekerja untuk melindungi hak setiap anak dimanapun berada, terutama mereka yang paling tidak beruntung atau berada di tempat-tempat yang sulit dijangkau atau berisiko terhadap kekerasan. Dari 190 negara yang di mana UNICEF bekerja, UNICEF melakukan berbagai upaya untuk membantu kita sebenarnya karena ini G2G dengan pemerintah setempat harusnya akan membantu pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak itu terpenuhi haknya. Lalu kemudian merespek hak-hak mereka dan juga memenuhi melindungi upaya-upaya yang dari segala bentuk kekerasan. Ini yang menjadi peran UNICEF sebagai lembaga PBB ya. Dan satu lagi bahwa kalau saya dari bidang perlindungan anak, di bidang-bidang lain juga ada kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, lalu juga nutrisi. Itu juga melihat isu-isu yang ada di Indonesia dan membantu pemerintah Indonesia mengemukakan dan mengembangkan strategi-strategi bersama untuk memastikan bahwa hak-hak anak di setiap bidang itu terpenuhi dengan baik. Karena dengan gitu kita akan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih baik di masa depan. Itu sebenarnya visi misinya. Nah, terkait dengan bagaimana upaya yang kita lakukan itu kami sama seperti tadi ya, mekanismenya adalah melihat apa prioritas pemerintah ya dalam setiap dokumen pembangunan dan juga dikembangkan bersama strategi apa dan menemukan kira-kira gap-gap apa yang masih harus diisi ya, kesenjangan apa yang harus diisi. Terkait dengan perlindungan anak khususnya yang di bidang saya, ini memang kita selalu memetakan persoalan perlindungan anak itu dari sistem perlindungan anaknya. Sistem perlindungan anak yang paling penting itu adalah terkait dengan undang-undang, regulasi, kemudian sistem layanan, sistem pencegahan, ada pengembangan mekanisme berbasis masyarakat, data dan informasi sangat penting.
sebagai dasar kita untuk menentukan kebijakan, keputusan. Lalu kemudian juga di situ juga ada partisipasi anak yang tadi sudah diwujudkan melalui forum anak misalnya, dan juga wadah-wadah anak lainnya. Itu sangat penting. Komponen-komponen sistem ini harusnya bertalian satu sama lain. Karena sistem harusnya semacam ini ya, sebuah mesin ya. Kalau satu bagian tidak bergerak, akan mempengaruhi bagian-bagian lainnya. Kalau regulasi tidak tersedia, kemungkinan layanan tidak tersedia karena tidak mendasari penggunaan anggaran segala macam. Kalau tidak ada pencegahan, akan makin banyak anak-anak yang menjadi korban yang harus ditangani. Sedangkan menangani satu korban saja sangat membutuhkan effort, upaya yang sangat besar, sumber daya yang sangat besar. Oleh karena itu pencegahan harusnya lebih penting. Tetapi kan kita melihat bahwa Indonesia masih memiliki persoalan tadi yang sudah disebutkan, bahwa jumlah kekerasan itu yang terlaporkan saja ya. Yang tidak terlaporkan masih banyak. Termasuk yang tadi dibilang bahwa Indonesia masih tinggi angka perkawinan anak misalnya. Kita melihat data Susenas yang terakhir itu 4,56%. 4,56% di 2025. Tetapi ternyata dari hasil studi kami ada banyak sekali perkawinan tidak tercatat. Istilahnya perkawinan siri. Ada studi UNICEF yang menemukan sekitar 72% perkawinan anak itu adalah perkawinan siri. Bayangkan tidak tercatat, jadi kita tidak diungkapkan. Karena itu makanya ketika kita bilang bahwa angka absolutnya itu sebenarnya dari 4,5 itu sebenarnya sekitar 700.000. Bayangkan di luar itu, walaupun itu kan berhitungnya 3 tahun ke belakang ya. Karena kan dia mengsurvei usia 20 sampai 24 tahun. Kan berarti kalau mereka yang mengalami pernikahan di bawah 18 tahun itu berarti 3 tahun sebelumnya. Itu ya, itu dari survei nasional. Itu berarti bahwa padahal yang tercatat itu melalui dasar undang-undang itu harus dilakukan dispensasi kawin melalui pengadilan. Padahal pengadilan di tahun 2025, 2024 itu masih sekitar 40.000 saja. Lalu perbandingan antara 700.000 angka absolutnya yang 5% itu di mana itu? Tidak tercatat oleh negara. Ini yang sangat merisaukan. Kami studi itu juga menemukan bahwa pernikahan tidak tercatat itu menimbulkan banyak kerugian bagi pengantin wanita. Ini beberapa gap yang sangat nyata ya. Jadi kalau kita mau memetakan gap tadi, apa yang masih kurang itu dari sistem, itu sebenarnya tinggal melihat komponen-komponen sistem saja. Misalnya di regulasi ya, legislasi ini, oleh kebijakan dan legislasi. Kita sudah punya undang-undang perlindungan anak sampai di amandemen 4 kali malah. Tetapi banyak orang yang tidak paham, belum paham ini ada hak, ada undang-undang nih. Bahkan juga ditambah lagi dengan undang-undang yang terkait lainnya, ada undang-undang tentang kesejahteraan anak, undang-undang tentang terakhir yang dengan PKTS itu, lalu undang-undang yang barusan yang disebutkan oleh Komisioner KPI, Tunas, PP Tunas, itu sudah banyak sekali, tapi implementasinya yang betul tadi dikatakan bahwa kita menunggu implementasinya yang lebih efektif. Karena piranti-piranti pelaksana itu masih cukup bervariasi ya, bahwa belum merata. Misalnya kita punya lembaga layanan UPTD PPA saja. Masih banyak daerah yang belum memiliki. Padahal itu di tingkat kabupaten, dari 514 kabupaten baru sekitar 390 lebih, masih ada seratusan lebih daerah kabupaten kota yang belum memiliki. Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, baru 310 dari 514.
berarti daerah-daerah lain masih belum memiliki itu. Ini yang apa namanya kekosongan ini yang perlu dilihat, termasuk yang tadi ya dibilang bahwa ini kami kerjasama dengan Kemenak misalnya terkait dengan pesantren, mendorong upaya sudah ada pedoman pesantren nama anak, apa namanya bahkan sudah ada juknis tadi untuk peta jalan pesantren ramah anak, implementasi pesantren ramah anak yang tadi disebut 512 itu, saya hitung-hitung baru sekitar 3% dari total apa namanya pesantren di 37.000 pesantren berdasarkan data ini. Dan itu apa namanya pesantren kebanyakan itu ada di Jawa. Hampir setengah lebih pesantren itu jumlah pesantren ada dan paling banyak itu di Jawa Barat. Jadi betul bahwa gerakan ini Sri Manganti ini sangat strategis menurut saya untuk membangun kesadaran, menggugah semua pihak bahwa dimanapun anak berada, termasuk di pesantren, itu harusnya lebih banyak diperhatikan. Pedoman pesantren sudah menetapkan ini loh checklistnya, standarnya terkait dengan infrastruktur, terkait dengan kurikulum, terkait dengan kapasitas apa namanya asatis atas ini ustadz ustazahnya termasuk yang dikembangkan oleh UNICEF membantu daerah-daerah di mana kami bekerja itu sudah setengah dari 512 tadi yang disebutkan itu, bahkan di luar daripada itu juga ya. Ini hanya contoh-contoh saja yang kita merasa bahwa selalu harus ada banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk itu. Nah, UNICEF juga sudah membantu mengeluarkan buku yang dinamakan Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam. Ini sebenarnya keluaran dari Al-Azhar, tulisan-tulisan Syekh di Al-Azhar terkait dengan perspektif perlindungan anak dari Islam. Ini kami bisa share juga. Nanti saya share filenya ini kerjasama dengan Kemenak untuk membantu memaknai atau memberikan pemahaman yang yang lebih baik dari perspektif Islam. Ini kesadurannya dari Al-Quran semua, jadi ada ayat-ayat yang harusnya dipahami oleh semua, termasuk yang terkait dengan sunat perempuan. Kita masih sangat tinggi nih. Nah, UNICEF itu kan sebagai pengampu, contoh ya, UNICEF sebagai pengampu SDGs target 5.3. Untuk kesetaraan gender itu di dalamnya ada perkawinan anak dan apa namanya sunat perempuan atau yang kita sebut P2GP ya, pemotongan perlukaan genitalia perempuan. Kalau UNICEF tampilkan data bahwa Indonesia masih 46% hasil SPAPN itu di 2024, ini data pemerintah nih. Kalau tampil di dunia terkejut ya bahwa kenapa Indonesia masih ada praktik yang berbahaya. Ini dan kami menemukan juga ada pesantren yang mempromotori praktik membuka kesempatan untuk sunat perempuan. Ini kan berarti ada hal yang apa namanya missing di sini. Orang merasa bahwa ini tidak apa-apa, padahal itu kan menyentuh apa namanya bagian yang sangat sensitif terhadap perempuan yang bisa mempengaruhi kehidupannya seumur hidup ya. Walaupun kita simboliknya itu cukup tinggi, yang kami sangat apresiasi KUPI sudah mengeluarkan fatwa untuk itu sangat penting untuk bisa digunakan sebagai dasar yang sangat kuat ya menurut kami dan UNICEF karena sebagai mitra pemerintah kami hanya berusaha untuk memperbaiki, membantu katalisasi kebolongan-kebolongan atau apa namanya hal-hal yang masih ada kesenjangan di dalam sistem apa namanya kebijakan pemerintah Indonesia, layanan dan upaya pencegahan. Ini yang harusnya dimaknai sebagai mitra, yang makanya kita disebut mitra pembangunan ya, dan mudah-mudahan dengan adanya apa namanya gerakan oleh Sri Manganti ini akan juga memperluas apa namanya jangkauan sampai ke apa namanya ke masyarakat yang paling bawah. Saya kira itu dulu gambaran singkatnya ya.
Terima dari kami. kasih Terima kasih. Pak Edi gitu ya. Banyak banget tadi yang sudah disampaikan. Intinya UNICEF, kalau saya mencoba mengeneralisasi, salah satunya intervensi, sepertinya domain UNICEF masih soal sistem pengetahuan gitu ya. Apa namanya, membangun awareness melalui hadirnya regulasi, implementasi, dan lain-lain gitu. Termasuk bagaimana memastikan adanya layanan gitu, ataupun dukungan terhadap terpenuhinya hak anak. Tadi menarik banget ada satu poin soal hak anak, salah satunya adalah soal sanitasi gitu, soal air. Hmm. Nah, kayaknya ini belum kita ke arah ke sana aja gitu ya, karena sistem pendidikan dari mulai pendidikan formal, Ya, pesantren, dan mungkin media juga masih banyak ya, PR, masih banyak bolongnya ya Pak gitu. ya, Jadi ya, itu betul. bisa kerjasama lintas kementerian ke arah sana tuh, ke arah yang air-air nih, yang Hmm. sanitasi itu masih ke sana. Jadi Padahal kelihatannya UNICEF sudah membuat aplikasi loh, ada kerjasama dengan Kemenak itu aplikasi eh, namanya Oki. Aplikasi Oki itu kita bisa tahu dari situ, bisa tahu sanitasi air bersih di lingkungan kita yang apa namanya yang masih harus berarti menjadi itu persoalan itu. apa dipotong? Berarti itu di Kemenak ya Pak? Iya, iya Oh, kerjasama di dengan Kemendak gitu Kemenak. ya. Berarti ini ya Hmm. spiritnya sama sih, karena kita istilahnya perempuan juga yang paling banyak mengakses terhadap air. Kita harus, kalau Hmm. di pesantren kan kita harus eh apa ya, membersihkan daerah head gitu ya, dan lain-lain Iya, sebagainya gitu ya. Jadi iya. senang sekali kemudian itu pendekatannya soal air ke Kemenak gitu. Tadi rada eh, terkejut gitu untuk menempuh ke sana. Saya pikir ada kementerian yang lain yang disasar soal air gitu misalkan. Sementara di situ dulu, Sobat Nusantara semuanya, kita sudah mendengarkan dari awal sampai akhir narasumber ya dari Forum Anak, kemudian